Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Lukman Hakim, Nur Halimah, Zulfatul Aini, Ferbianti Arnis, saya sendiri Mulis Pratama Putra, dan Nabila Putri Tanjung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang scanline polygon fill. Poligon merupakan kumpulan garis lurus yang saling menyambung hingga membentuk suatu luasan. Garis-garis ini disebut dengan edge atau sisi poligon. Titik pertemuan tiap dua sisi disebut dengan vertex. Biasanya poligon dinyatakan dengan koordinat vertex-vertex tersebut. Terdapat dua jenis poligon, yaitu poligon sederhana dan poligon tidak sederhana. Poligon sederhana dibagi menjadi dua, yaitu convex poligon dan non-convex poligon. Untuk konvek poligon adalah semua sudut interiornya kurang dari 140 derajat atau setiap segmen garis yang dihasilkan dari dua buah vertex sembarang dalam poligon berada di dalam poligon. Bentuk poligon paling sederhana adalah segitiga karena semua poligon dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang terkecil. Pemberian warna sangat diperlukan dalam grafis guna untuk mempercantik tampilan dari poligon karena itu diperlukan suatu algoritma khusus untuk mengisi warna pada poligon tersebut. Teknik atau algoritma untuk pengisian warna pada poligon sering disebut dengan filling poligon atau area filling. Ada dua macam dasar pendekatan filling poligon, yaitu scanline polygon fill, dan boundary fill algorithm. Sekarang kita akan membahas tentang scanline polygon fill. Scanline polygon fill yaitu adalah pemberian warna pada poligon yang dilakukan dengan cara men-scan secara horizontal dari kiri ke kanan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan titik potong dengan tepi poligon. Kemudian mengurutkan nilai-nilai titik potong X dari kiri ke kanan dan memberi warna pada piksel-piksel di antara dua pasangan berurutan X1 dan X2. Hal ini dilakukan dari garis scan yang paling bawah atau nilai Y terkecil hingga garis scan yang paling atas seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Metode ini juga digunakan untuk pengisian warna pada objek-objek sederhana lainnya seperti lingkaran maupun elips dan lain-lain. Baik, selanjutnya 2.2 Edge Table. Edge Table atau ET merupakan tabel yang berisi sisi-sisi poligon. Terdapat dua Edge Table yang berbeda, yaitu Active Edge Table atau AET dan Global Edge Table atau GET. AET digunakan untuk menyimpan semua sisi poligon yang berpotongan dengan garis scan, sedangkan GET digunakan untuk menyimpan semua sisi poligon dan mengupdate AET. Selanjutnya perhitungan titik potong dengan garis scan. Kita lihat pada gambar di slide, titik yang sebelah kiri itu titik X at Y min, Y min. Sedangkan titik yang sebelah kanan itu X at Y max, Y max. Nah, X at Y min adalah nilai X di mana nilai Y-nya itu minimal atau terkecil. Sedangkan X at Y max yaitu nilai X di mana nilai Y-nya itu maksimum atau terbesar. Kita tahu bahwa Y sama dengan MX plus B, di mana si M-nya itu adalah gradien, rumusnya Y max min Y min dibagi X at Y max dikurang X at Y min. Atau yang biasa kita tahu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Setiap garis scan yang baru itu berlaku YI plus 1 sama dengan YI plus 1. YI itu adalah nilai Y sebelumnya. Kita perlu menghitung nilai X untuk setiap garis scan. X sama dengan Y min B per M. Next. Sehingga XI sama dengan YI min B per M. XI plus 1 sama dengan YI plus 1 min B per M. Dan YI plus 1 sama dengan YI plus 1. Maka XI plus 1 sama dengan YI plus 1 min B per M sama dengan YI min B per M plus 1 per M.
YI min B per M itu XI. Maka diperoleh XI plus 1 per M. Ini merupakan cara yang efisien untuk menghitung nilai X. Selanjutnya ada active H table. Active H table merupakan tabel yang berisi satu entry per sisi yang berpotongan dengan garis scan aktif. Pada setiap garis scan yang baru, kita perlu menghitung titik potong baru untuk semua sisi, lalu tambahkan setiap sisi baru yang berpotongan. Kemudian hapus setiap sisi yang tidak berpotongan. Untuk efisiensi update AET, kita tetap menjaga GET. Nah, berikutnya 2.4 Global Edge Table. Global Edge Table merupakan tabel yang berisi informasi tentang semua sisi-sisi poligon. GET mempunyai satu tempat untuk setiap garis scan. Setiap tempatnya itu menyimpan daftar sisi yang mempunyai nilai. Setiap sisi ditentukan hanya dalam satu tempat. Tiap-tiap entry di dalam GET berisi nilai sisi, nilai yang nilai itu nilai X pada titiknya, dan nilai pertambahan X atau 1 per M. Kemudian 2.5 using ET, GET, dan AET. Yang pertama, tambahkan sisi-sisi poligon ke GET. Yang kedua, set Y ke koordinat Y terkecil dalam GET. Yang ketiga, inisialisasi set EET sama dengan kosong. Yang keempat, ulang sampai EET dan GET kosong. Tambahkan sisi-sisi dari GET ke EET yang mana sama dengan Y. Hilangkan sisi-sisi dari EET bila sama dengan Y. Urutkan EET berdasarkan X, warna piksel yang terletak di antara pasangan titik potong dalam EET. Untuk setiap sisi dalam EET diganti X dengan X ditambah 1 per M. Set Y sama dengan Y ditambah 1 untuk bergerak ke garis scan berikutnya. Selanjutnya ada contoh perhitungannya. Diketahui poligon berikut, gunakan konsep H-table untuk mewarnai poligon tersebut. Di sini ada gambar poligon, terus ada sisi-sisi pembentuk poligon, seperti yang tertera pada slide. Next. Masukkan GET itu Y max, X at Y min, 1 per M. Untuk AB itu 5,2,1 per 4, begitu juga seterusnya. Lalu masukkan ke dalam GET berdasarkan nilai Y min. Karena AB dan EA itu Y min-nya 1, berarti dia ada di tabel yang pertama, dan seterusnya. Next. Untuk garis scan ke-1, itu kita ambil nilai X-nya, yaitu dari EA itu nilai X-nya 2, dari garis AB nilai X-nya 2. Maka, next. Pewarnaan dilakukan di antara titik potong X kiri sampai X kanan, yaitu 2 sampai 2. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Lalu yang berikutnya, garis scan kedua, itu rumusnya XI plus 1 sama dengan XI plus 1 per M. XI-nya itu 2 ditambah minus 2 per 3, jadi 4 per 3. Jadi X kirinya itu 4 per 3 dibulatkan menjadi 1. Begitu juga yang sebelah kanan, seperti yang tertera pada slide, X kanannya jadi 2. Maka pewarnaan dilakukan di antara titik potong X kiri sampai X kanan, atau dari titik 1 sampai 2, hasilnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada garis scan ketiga, masih dengan menghitung nilai EA dan AB. Untuk menghitungnya yaitu dengan XI ditambah 1 sama dengan XI ditambah 1 per M sama dengan 4 per 3 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Begitu pula dengan menghitung dari sisi AB-nya, yaitu
XI ditambah 1 sama dengan XI ditambah 1 per M sama dengan 9 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 10 per 4. Maka didapatkan hasil dari X kirinya sama dengan 1 dan X kanannya sama dengan 3. Next. Maka pewarnaannya dilakukan dari sisi kiri ke kanan dengan X-nya dari 1 sampai 3. Selanjutnya, karena dari nilai Y max-nya sama dengan 4, maka hasil dari perhitungannya akan didapatkan EA-nya juga sama dengan 4. Maka kita dapat merubah EA-nya sama dengan DE. Pada EA, Y max sama dengan 4, EA harus dihapuskan dari AET. Dan dalam GIT, sisi DE tersimpan pada Y sama dengan 4, jadi sisi EA diganti dengan sisi DE, sehingga dapatlah X kirinya sama dengan 0. Untuk sisi AB sama dengan cara sebelumnya, didapatkan sisi AB X kanannya sama dengan 3. Pewarnaan tetap dilakukan di antara titik potong dari kiri ke kanan, yaitu dari 0 sampai 3. Next. Selanjutnya, perhitungan dilakukan sampai di mana garis scan line ke-8. Karena poligonnya next sampai 8. Karena poligonnya sudah terwarnai semua, maka proses akan terhenti. Next. Oke, sekarang untuk tadi secara algoritmanya akan kita implementasikan ke bahasa Python. Sini kita menggunakan Google Colab. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu poligonnya dengan kita definisikan menggambar poligon dengan titik 2,1, 3,5, 6,6, 3,8 dan 0,4. Yang ini kita simpan di dalam list. Lalu kita definisikan scanline-nya dengan parameternya, yaitu titik-titik tadi yang kita buat menjadi poligon. Kita tentukan Y max-nya, karena tadi dia adalah list, maka kita bisa tentukan Y max dan Y min itu dari P di titik. Untuk P di dalam titik, kita ambil nilai P dengan indeks 1, karena kan tadi nilai Y nya itu ada di indeks pertama, dan untuk nilai X ada di indeks 0. Nah, kita tentukan P1 nya itu nilai Y max nya, dan Y min nya kita tentukan juga, kita cari ya di dalam indeks P1. Lalu kita buat global edge table, di mana global edge table ini dengan panjang Y max plus 1. Lalu setelah itu kita isi sebelum kita isi get yang tadi, kita cari dulu nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam get, yaitu sesuai dengan yang dijabarkan sebelumnya. Kita mencari nilai Y max, nilai Y max, lalu nilai X, di mana X ini berada di nilai Y min. Kita cari nilai Y min, namun dengan cara mengecek nilai X Y min itu X0 jika Y0 ini sama dengan Y min. Kita tentukan nilai X0 jika Y0 ini bernilai minimal gitu.
Nah, kalau tidak ya kita lakukan hal yang sama di X1. Nah, jika Y0 nya ini sama dengan Y1, kita lanjutkan. Dan jika X0 nya ini sama dengan X1, slope-nya atau inverse dari gradien itu sama dengan 0. Lalu kita cari dari 1/m nya atau slope inverse nya ini dengan cara membalik nilai gradiennya, yaitu dengan menghitung nilai X1 dikurang X0 per Y1 dikurang X0 Y0 Y1 dikurang Y0, sehingga kita tadi telah memperoleh nilai Y max, XY min, dan slope inverse tadi. Nah, ketiga nilai tersebut kita masukkan ke dalam global edge table menggunakan fungsi append dengan memasukkan Y max, XY min, dan slope inverse. Dengan lalu kita mengurutkan gate tadi berdasarkan nilai Y min. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan list gate dengan isi dari Y max, XY min, dan slope inverse tadi. Lalu kita siapkan juga active edge table dan koordinat warnanya. Active edge table akan kita tambahkan, akan kita isi dengan global edge table yang tadi kita miliki, namun secara bertahap ya, Y. Lalu kita urutkannya tadi, kita urutkan edge table tadi berdasarkan nilai X, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat algoritmanya tadi itu ada di sini nih ya, urutkan edge table berdasarkan X. Nah, di sini kita urutkan berdasarkan X. Nah, jika panjang dari AET-nya ini 0, lebih besar dari 0, maka kita cari nih nilai minimumnya dan maksimalnya untuk menentukan garis-garis yang ada dalam AET itu, poligonnya. Setelah itu, setelah kita dapatkan garis dari X dan X1 nya, itu kita warnai dengan menginterpolasi sepanjang range dari min ke maxnya, sehingga setelah itu kita warnain isi-isi dari batas-batas tadi, lalu kita ulangin hal tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan penjumlahan nilai X dengan nilai penambahan dengan nilai slope inverse tadi. Nah, di sini kita looping for J in range panjang dari AET, lalu nilai X tadi kan isinya AET itu dari gate ya. Gate itu kan tadi nilai Y max dengan indeks 0, nilai X-nya itu berarti di indeks pertama. Nah, X tadi kita jumlahkan nilai X tadi ini dengan nilai slope inverse-nya yang berada di indeks 2 dari list AET tadi. Setelah itu, setelah kita warnain, lalu kita keluarkan list tadi yang telah kita warnain dengan perulangan ini. Jika I-nya tadi kurang dari panjang dari AET, dan jika AET tadi nilai Y-nya Y dari list kita yang kita punya itu sama dengan Y, itu akan kita keluarkan dan kita ganti dan kita ulang lagi di fungsi yang atas dengan
kita panggil lagi dengan list yang kita punya gitu kan. Tadi kan kita punya banyak, kita punya banyak, dan kita ulang lagi seperti itu, dan kita masukkan warna-warnanya gitu. Setelah kita dapatkan, lalu kita plot. Dengan di sini kita plot titik-titik tadi ya, poligon tadi dengan scanline, dengan plot dengan poligonnya kita warnai dark blue, untuk scanline-nya kita warnai dengan warna hitam, dan dihasilkan gambar seperti ini. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi kita lihat, bahwa hasil akhirnya sama dengan apa yang kita contohkan. Nah, kekecilan. Nah, seperti ini. Sama kan? Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,